modeling menggunakan geometri, compound object. Kita telah membahas modeling menggunakan standar primitif, extended primitif, kemudian kita sudah membuat sebuah scene dengan objek-objek. Sekarang kita akan bahas compound object. Posisinya ada di bawah extended primitive. Oke, klik. Nah, ini masih abu-abu warnanya karena ini belum ada objek atau geometri yang ada di scene untuk kita proses. Nah, compound object itu apa? Compound object itu secara umum mengcombine atau menggabungkan dua objek 2D atau 3D menjadi satu objek. Oke, kita akan membahas dari seluruh fungsi ini, nggak semua kita bahas, yang kira-kira kita butuhkan saja, karena 3D Max itu kan digunakan banyak, ada arsitektur, animasi, mungkin kita posisi sebagai desain packaging gitu. Jadi beda-beda fungsi, beda-beda kegunaan. Jadi yang kita bahas yang kira-kira akan kita gunakan. Oke, nah yang kita gunakan itu Boolean, Pro Boolean. Kenapa namanya sama? Hanya ada pro-nya, nanti kita bahas. Kemudian Procutter. Kalau love ini nanti bisa dengan fungsi yang lain sebenarnya. Jadi yang Pro Boolean dan Procutter pun ini mirip-mirip sebenarnya. Jadi kita akan fokuskan mungkin ke Pro Boolean dan Boolean. Procutter kita akan bahas sedikit. Oke. Kita akan bikin objek. Ada box, kemudian ada sphere, nah seperti ini. Misalnya kita pengen membuat coakan atau lubang dengan menggunakan sphere pada box ini. Nah, berarti kita akan mengurangi bagian ini kan dengan menggunakan sphere. Nah, itulah posisi compound objek kita berguna. Oke. Sekarang kita Boolean dulu. Cara kerjanya gini. Kita ingin mengurangi bagian kotak. Kita aktifkan kotaknya dengan menggunakan Boolean. Oke. Kemudian parameternya di sini ada subtract, intersect. Nah, ini mirip-mirip kalau kita di Illustrator atau di CorelDRAW, ada cut segala macam. Karena kita ingin mengurangi, kita pilih subtract. Nah, coba kita klik add operand, kita klik sphere-nya. Sudah jadi. Nah, dari dua geometri tadi menjadi satu target, satu operannya. Oke, seperti itu. Nah, kita reset dulu. Coba kita lagi buka, kita create box tipis saja, kemudian silinder. Silindernya kita bikin ada dua. Misalnya kita pengen membuat dua lubang. Oke, aktifkan compound object.
Ya, aktifkan targetnya nih, kita ingin membuat lubang di box ini dengan menggunakan boolean, dikurangi dengan subtract, dan kita pilih operandnya atau pembolongnya atau source-nya. Nah, seperti ini. Satu lagi kita pilih, nah, seperti ini. Nah, bagi versi-versi yang lama, itu ada semacam bug atau apa, begitu kita pilih operan kedua, dia yang satu akan nutup. Nah, kalau seperti itu kejadiannya mungkin di versi 2010 atau 2000 berapa, begitu kita pilih yang kedua, yang ini akan kembali nutup. Nah, makanya ada namanya pro boolean. Jadi kita buat kayak tadi, kita kasih silinder, ini kita mungkin kasih 3, 4 jadinya. Oke, seperti ini. Ini kita component object, kita pro boolean, fungsinya sama, subtract juga nih, mengurangi atau union terserah. Nah, kebetulan kita mau mengurangi. Nah, di sini ada start picking. Jadi kata-kata start picking itu kan lebih dari satu nih gitu. Kita tinggal klik start pickingnya, kita tinggal klik. Nah, untuk versi-versi 3D Max yang mungkin agak lama, pro booleannya bisa seperti ini. Nah, yang booleannya seperti tadi, begitu kita pilih yang kedua, yang satu akan nutup. Jadi lebih ke pro boolean. Jadi saya juga lebih menggunakan pro boolean. Oke, kita reset. Kalau usah di save. Nah, itu nggak semuanya hanya digunakan untuk mengurangi, tapi bisa kita gunakan untuk selain mengurangi, kan ada opsi union, intersection. Coba kalau kita intersection, start picking, nah hasilnya adalah perpotongan dari dua geometri tadi, satu box, satu spare, seperti itu. Oke, seperti ini. Kalau boolean dan pro boolean mirip-mirip ya, karena pro boolean itu kayak penyempurna fungsi boolean ini. Nah, gimana procutter? Untuk procutter mirip-mirip dengan boolean atau pro boolean. Misalnya kita akan memotong silinder ini dengan mungkin dua objek. Sini kita front, ini kita maximize. Oke, kita aktifkan pro cutter kita. Kita pilih cutter kita karena kita akan memotong dengan box dan silinder. Kita akan milih dua objek ini sudah. Coba ini diaktifkan dulu. Kemudian pilih targetnya. Nah, seperti ini. Kalau ini kita geser, kita delete. Nah, ini dia sudah terpotong. Jadi seperti itu. Sebenarnya fungsinya mirip-mirip dengan boolean atau pro boolean. Jadi silakan mana yang lebih cocok tinggal digunakan. Oke,
Ini kita reset. Kemudian kita akan coba love. Love itu nanti ada fungsi-fungsi yang mirip, tapi love itu gini. Kita sedikit masuk ke shape, misalnya ada circle atau line atau arc deh. Ini arc. Satu lagi star. Oke. Jadi ada dua shape atau dua spline istilahnya. Nah, ini kita akan membuat bentuk 3 dimensi dari dua ini. Satu sebagai jalur atau path-nya, satu sebagai objeknya nanti yang akan sesuai dengan path-nya. Nah, compound object, love, kita tinggal pilih. Kita pengen path-nya dulu yang dipilih atau shape-nya dulu yang dipilih. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita udah aktifkan, misalnya ini kita pengen ngambil bentuk ini, berarti get shape. Kita klik. Seperti itu. Otomatis dia akan create. Kalau untuk kegunaannya, terus terang saya sendiri jarang menggunakan love. Paling untuk membuat instalasi kabel misalnya atau semacamnya, misalnya seperti ini, kemudian menggunakan circle, pilih path-nya, kemudian love, terus get shape, ambil bentuknya circle seperti ini. Oke, ini untuk love. Jadi mungkin nanti akan terpikir oleh kalian, oh kayaknya ini bisa menggunakan love seperti itu. Jadi saya sendiri jarang menggunakan love. Kita reset. Oke. Nah, compound object seperti itu. Ada lagi mungkin coba scatter deh. Kita buat plane dulu. Oke. Kemudian cone. Oke. Ada dua objek. Nah, scatter itu ialah kita ingin cone ini tersebar di bidang plane ini. Jadi compound object, pilih scatter. Nah, distribusinya apa? Distribusi objeknya adalah plane. Tinggal kita klik plane. Nah, di sini ada duplicate. Jadi kalau mungkin pengen membuat padang rumput atau pohon-pohon yang berserakan di sebuah bidang atau di sebuah tanah misalnya, seperti itu. Nah, opsinya ada macam-macam. Nah, silakan dicoba-coba. Untuk kegunaannya, saya sendiri juga tidak terlalu menggunakan. Oke, ini untuk scatter. Untuk yang lain nggak terlalu saya gunakan karena kebetulan bidang kerja saya memang tidak menggunakan gitu. Untuk compound object, saya kira seperti itu. Nah, terakhir kita akan bikin satu project. Projectnya kita lihat. Extended primitive, pakai kapsul, mungkin dari depan.
Oke, seperti ini. Slice. Ini dari, ya seperti ini. Kita exact aja, berarti 180 setengahnya. Kita akan bikin congklak. Berarti kita butuh spare untuk membuat lubangnya. Gunakan extended compound Proboleon, posisinya subtract mengurangi, tinggal kita start picking. Oke, seperti ini. Jadi compound object.